8 riset akan mempresentasikan laporan proposal penelitian analisis potensi limbah tebu sebagai bahan bakar pembangkit listrik energi biomasa di pabrik gula yang disusun oleh saya Rizka Octavia, saya Rizka Suci Zakia, saya Rizka Iklima Mawaddah, dan saya Siti Anita. Yang pertama ada bab 1. Bab 1 terdiri dari pendahuluan. 1.1 latar belakang energi listrik menjadi kebutuhan utama manusia baik sektor rumah tangga, industri, perkantoran, dan lainnya. Kebutuhan energi terus meningkat seiring dengan meningkatnya perkembangan teknologi dan informasi, serta pertumbuhan penduduk di Indonesia yang semakin tinggi. Kebutuhan akan energi listrik tidak dapat dipisahkan dari aktivitas keseharian. Mulai dari peralatan rumah tangga sampai alat telekomunikasi membutuhkan energi listrik ini. Ada dua isu besar yang menjadi masalah energi konvensional sekarang ini. Masalah yang pertama adalah tentang ketersediaan energi konvensional yang semakin menipis. Sedangkan kebutuhan energi semakin tinggi. Keterbatasan tersebut berpengaruh terhadap harga beli bahan bakar dan tarif listrik. Menurut beberapa data, salah satunya dikemukakan oleh International Energy Outlook menyatakan bahwa cadangan bahan bakar cair diperkirakan akan habis sekitar 40-50 tahun lagi. Isu kedua adalah isu lingkungan. Bahan bakar fosil dan minyak bumi yang digunakan sebagai energi listrik saat ini terbukti berpengaruh buruk terhadap kondisi lingkungan. Seperti misalnya, sisa pembakaran batu bara pada tenaga pembangkit listrik tenaga uap yang berpengaruh terhadap kondisi udara dan pemanasan global. Menurut laporan US EPA tahun 2000, lebih dari 90% gas rumah kaca dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Penggunaan bahan bakar fosil tidak hanya menghasilkan gas karbon dioksida 2, akan tetapi juga menghasilkan gas-gas seperti polutan lainnya seperti nitrogen oksida, sulfur oksida, dan juga logam berat. Biomasa merupakan material yang berasal dari makhluk hidup. Dalam kaitannya dengan energi biasanya berasal terutama dari tumbuh-tumbuhan seperti kayu, potongan dedaunan dan ranting, serta rumput-rumputan. Di samping itu, biji-bijian yang mengandung minyak seperti sawit dan kelapa juga termasuk dalam kategori biomasa ini. Selain itu, kotoran hewan pun seperti dikategorikan dalam kategori biomasa ini. Selain itu, kotoran hewan pun material biomasa mulai banyak dipergunakan sebagai sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Sebagai contoh pemanfaatan biomasa antara lain limbah kelapa sawit, ampas tebu yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik untuk perusahaan. 2. Rumusan masalah. Ada beberapa masalah atau pokok bahasan yang menjadi fokus penulis dalam melakukan penelitian tugas akhir. Ini yang penulis rumuskan dalam bentuk pernyataan agar mudah dipahami. Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana potensi limbah tebu sebagai bahan bakar biomasa untuk pembangkitan listrik. 2. Berapa jumlah konsumsi energi listrik di pabrik gula Pangka. 3. Berapa data yang mampu dihasilkan dari ampas tebu yang tersedia. 3. Batas masalah. Berdasarkan rumus masalah di atas, maka dalam penelitian tugas akhir ini penulisan membatasi masalah pada 1. Analisis potensi limbah tebu di pabrik gula Pangka. 2. Analisis perhitungan daya dan beban hanya menggunakan
software, Homer. 4. Tujuan masalah. Adapun tujuan ini, penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk menganalisiskan potensi limbah tebu sebagai bahan bakar biomasa untuk pembangkitan listrik. 2. Untuk mengetahui konsumsi energi listrik di pabrik gula Pangka pada musim gilingan maupun di luar musim giling. 3. Untuk mengetahui energi listrik yang dihasilkan dan limbah ampas tebu. 1.5 Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk beberapa pihak sebagai berikut. 1. Bagi penulis. Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat mengambil manfaat, diantaranya mendapat pengetahuan tentang potensi biomasa ampas tebu sebagai bahan bakar pembangkit listrik sehingga dapat dijadikan petunjuk dan menghadapi permasalahan energi dewasa ini. 2. Bagi masyarakat dan perusahaan. Dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi yang ramah lingkungan, meningkatkan kemandirian dalam penyediaan sumber energi dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber bahan bakar fosil. Dapat digunakan sebagai solusi energi alternatif pada daerah tertinggi untuk memenuhi kebutuhan energi listrik. Bab 2. Tinjauan pustaka. 2.1 Biomasa. Biomasa merupakan bahan yang dapat diperoleh dari tanaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan dimanfaatkan sebagai energi atau bahan dalam jumlah yang besar. Biomasa merupakan bahan yang diperoleh dari tanaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan dimanfaatkan sebagai energi atau bahan dalam jumlah yang besar. Biomasa disebut juga sebagai fitomasa dan sering diterjemahkan sebagai bioresurce atau sumber daya yang diperoleh dari hayati. Elviano DKK 2014. Biomasa merupakan salah satu jenis bahan bakar padat selain batu bara. Biomasa terdiri atas beberapa komponen yaitu kadar air, moisture content, zat terbang atau mudah menguap, volatile matter, karbon terkait, physics karbon, dan abu as. Proses pengeringan akan menghilangkan moisture devolatilasi yang merupakan tahapan porolisis akan melepas volatile. Pembakaran arang melepaskan karbon terikat dan sisa pembakaran menghasilkan abu Samsiro 2016. 2.2 Tebu Sascarum officinarum adalah jenis tanaman penghasil gula, hanya tumbuh di daerah yang memiliki iklim tropis. Pada penggilingan batang tebu menjadi gula menghasilkan beberapa limbah padat, diantaranya bagas dan blontong. Bagas atau ampas tebu merupakan penggilingan dan pemerahan tebu berupa serpihan tebu, serabut batang tebu yang diperoleh dalam jumlah besar. Random bagas mencapai sekitar 30-40% dari jumlah bobot tebu yang masuk ke penggilingan, sedangkan blontong dihasilkan dari proses pemurnian nira dengan jumlah sekitar 3,8% dari bobot tebu. Tebu cocok pada daerah yang mempunyai ketinggian tanah 1-1.300 meter di atas permukiman air laut. Umur tanaman sejak ditanam sampai bisa dipanen mencapai kurang lebih 1 tahun. Di Indonesia, tebu banyak dibudidayakan di Pulau Jawa dan Sumatera. Secara morfologi, tanaman tebu dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu batang, daun, akar, dan bunga. 2.3 Ampas tebu dalam kurung bagasi. Ampas tebu merupakan salah satu serat alam yang banyak terdapat di Indonesia. Kegiatan pasca panen tanam tebu dapat dalam pengolahan hasil pertanian atau perkebunan, termasuk pemanfaatan produk, samping, dan sisa pengolahannya masih kurang optimal. Ampas tebu atau lazimnya disebut bagas adalah hasil samping dari proses ekstraksi cairan tebu.
Dari satu pabrik dihasilkan ampas tebu sekitar 35-40% dari serat tebu yang digiling. Berdasarkan data di Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia, ampas tebu yang dihasilkan sebanyak 23% dari berat tebu yang digiling. Namun, bahan baku untuk kertas sekitar 60% dari ampas tebu tersebut dimanfaatkan oleh pabrik gula sebagai bahan bakar, bahan baku untuk kertas, bahan baku industri kanvas rem, industri jamur, dan lain-lain. Oleh karena itu, diperkirakan sebanyak 45% dari ampas tebu tersebut belum dimanfaatkan. Bagas mengandung air 48 sampai 52%. Gula rata-rata 3,3% dan serat rata-rata 47,7%. Serat bagas tidak dapat larut dalam air dan sebagian besar terdiri dari selulosa, pentoson, dan lignin. Tiap berproduksi, pabrik gula selalu menghasilkan limbah terdiri dari limbah padat, cair, dan gas. Limbah padat yaitu ampas tebu, bagase, abu boiler, dan blontong filter cake. Ampas tebu merupakan limbah padat yang berasal dari perasan batang terbentuk diambil niranya. 2.4 Biopelet atau pelet. Biopelet adalah jenis bahan bakar padat berbasis limbah dengan ukuran lebih kecil dari ukuran briket. Pelet merupakan salah satu bentuk energi biomasa yang diproduksi pertama kali di Swedia pada tahun 1980-an. Pelet digunakan sebagai pemanas ruang untuk ruang skala kecil dan menengah. Pelet dibuat dari hasil samping, terutama serbuk kayu. Pelet kayu digunakan sebagai penghasil panas bagi pemukiman atau industri skala kecil. Di Swedia, pelet memiliki ukur diameter 6 hingga 12 mm, sepanjang 10 hingga serta panjang 10 hingga 20 mm. Pelet diproduksi oleh suatu alat yang dengan mekanisme pemasukan bahan secara terus-menerus serta mendorong bahan yang telah dikeringkan dan termampatkan melewati lingkaran baja dengan beberapa lubang yang memiliki ukuran tertentu. 2.14.1 Karakteristik planet. Untuk mendapatkan karakteristik planet, karakteristik pelet, kadar air, kadar abu, kadar terkait karbon, kadar zat mudah menguap, dan nilai kalor. Dilakukan pengujian kualitas pelet dengan mengacu pada SNI 8021.2/2014. Karakteristik pelet yang akan dibahas meliputi 1. Kadar air atau versus Chepten. Kadar air dalam briket dipengaruhi oleh ukuran vertikal. Semakin kecil ukuran vertikal, maka kadar air yang terkandung akan semakin sedikit. Hal tersebut dikarenakan ukuran vertikal yang kecil lebih membutuhkan sedikit air dalam merekatkan briket yang disertai briket yang sudah ditentukan, dan sebaliknya, jika ukuran briket semakin besar, maka kadar air yang terkandung akan semakin besar pula. Hal tersebut dikarenakan ukuran briket yang besar membutuhkan lebih banyak air dalam merekatkan briket yang disertai parekat. Kadar air merupakan air yang bahan bakar pada semakin besar kadar air yang terdapat pada bahan bakar pada, maka nilai kalornya semakin kecil. Begitu juga sebaliknya dengan rumus. Dengan A. Berat gelas timbang. B. Berat sampel bahan. C. Berat setelan pengujian kadar air. Kadar air
sama dengan dalam kurung A plus B min C kali 100%. 2. Kadar abu atau disebut dengan bahan mineral yang terkandung dalam bahan bakar pada yang merupakan bahan padat yang tidak dapat terbakar dalam proses pembakaran. Abu adalah bahan yang tersisa apabila bahan bakar padat dipanaskan hingga berat konstan Hawaii 2015. Kandungan abu dapat diukur dengan menurunkan nilai kalor. 2.4.2 Keunggulan pelet. Adapun keunggulan biopelet dibandingkan dengan bahan bakar lainnya adalah sebagai berikut. 1. Lebih mudah dalam pembuatannya. 2. Biaya proses lebih murah. 3. Tidak beresiko meledak dan terbakar. 4. Sumber bahan baku biomasa jumlahnya melimpah dan biopelet tidak berbau. 2.5 Proses pembuatan pelet. Pelakuan pendahuluan bahan baku, proses pengeringan, pengecilan ukuran, proses pencetakan pelet, proses pendinginan. Bab 3. Metode penelitian. 3.1 Metode penelitian. Dalam melakukan penelitian tugas akhir ini, penulis menggunakan beberapa metode, diantaranya sebagai berikut. 1. Studi pustaka. Studi pustaka ini merupakan mencari dan mempelajari literatur yang sudah ada sebagai bahan penunjang untuk mempermudah dalam melakukan dan menganalisis penelitian tugas akhir ini. 2. Wawancara. Penulis melakukan wawancara atau interview langsung ke pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan yang diangkat dalam penelitian tugas akhir ini. 3. Penelitian lapangan atau observasi. Penelitian lapangan merupakan peninjauan atau pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan. 4. Penyusunan tugas akhir. Penelitian tugas akhir ini dilakukan setelah pengolahan data, analisis serta pembahasan hasil selesai, kemudian disusun dalam sebuah laporan tertulis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.